Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bilal Nasrullah dengan NIM yang tertera di PPT kelas A Matematika Teknik 2 yang diampu oleh dosen Bapak Sigit Kusmaryanto, Insinyur Magister Engineering. Di sini saya akan menjelaskan turunan rumus koefisien deret Fourier Cn. Masuk ke soal yang pertama, yaitu 2.1. Di sini terdapat tiga fungsi, yaitu yang pertama fungsi 0. Karena NIM saya 25, maka fungsi 0 tersebut terletak di antara rentang min 5/2 sampai min 2/2. Kemudian yang fungsi kedua, dia bernilai 1 ketika min 2/2 sampai 2/2. Kemudian fungsi yang ketiga bernilai 0 saat rentang min 2/2 sampai 5/2. Nah, ini saya akan menjelaskan turunan rumusnya. Nah, ini yang pertama untuk turunan rumus 2.1. Jadi, seperti yang saya katakan sebelumnya, terdapat tiga fungsi, yaitu terdapat satu fungsi akan tetapi tiga nilai. Yang pertama, dia akan bernilai 0 ke rentang tadi. Jadi, T-nya itu kurang dari min T/2, lebih besar dari min T/2, dan juga kurang dari min A/2, yaitu kalau di dalam contoh saya berarti kurang dari min 5/2. Kemudian yang kedua, dia bernilai 1 rentang antara min 2/2 dan 2/2. Dan yang terakhir, dia juga bernilai 0, akan tetapi dia bernilai positif, yaitu rentang antara 2/2 sampai 5/2. Nah, ini penjelasan rumusnya. Rumus fungsi waktunya ditentukan, maka Ft sama dengan Ft tambah T. Kemudian rumus Ft ini ketetapannya adalah sigma min tak hingga sampai tak hingga dengan Cn dikali E pangkat min Jn omega 0T. Nah, pada umumnya Cn itu berumus 1/T integral antara min T/2 hingga T/2 Ft dikali E pangkat min Jn omega T dt. Nah, saya tampilkan semuanya biar nggak bingung ya. Kemudian Cn, karena yang bernilai 1 itu di antara A/2 sampai min A/2, maka Cn disebutkan 1/T integral min 2/2 sampai 2/2 kalau di contoh saya ya. Dikalikan dengan 1 dikali E pangkat min Jn omega 0T dt. Kemudian integral tersebut dikerjakan. Nah, di sini terdapat ketetapan, yaitu omega 0-nya 2pi/T. Nah, omega 0 tadi disubstitusikan dengan 2pi/T. Sudah seperti rumus yang saya tampilkan. Kemudian kita pindah, karena ini ada E yang positif dan E yang negatif. Jadi yang E negatifnya kita pindah ke depan. Nah, ini kenapa? Karena kita akan menyederhanakan menjadi bentuk sin. Maka karena bentuk min E pangkat min Jn omega 0T plus E Jn omega 0T itu per 2J itu mirip dengan sin. Nah, maka disederhanakan menjadi sin NPA/T per NP. Kemudian dikerjakan kembali, Cn sama dengan A/T dikali sin NPA/T per NPA/T. Nah, di sini karena rumus Cn itu sama dengan E dikali J omega 0n, maka di sini tidak ada E-nya, maka E-nya dianggap 1. Kenapa omega 0n-nya 0? Maka agar E-nya itu bernilai 1. Lanjut ke soal yang kedua, yaitu 2.2. Jadi di sini terdapat dua fungsi. Nah kan, terdapat dua fungsi. Jadi dia bernilai 1 saat rentang antara 0 sampai 2. Dan dia bernilai 0 di antara 2 sampai 5. Di sini dijelaskan ada dua fungsi, yaitu bernilai 1 saat di antara 0 dan A, dan bernilai 0 di antara A sampai T. Kemudian fungsi waktu ditentukan dengan Ft sama dengan Ft dikali T besar. Kemudian pada umumnya Ft ini akan memiliki rumus sigma min tak hingga sehingga tak hingga dikalikan dengan Cn dikali E pangkat min Jn omega 0T. Pada umumnya kan Cn itu rumusnya seperti
1 per T integral min T per 2 sampai T per 2 dikalikan Ft E min Jn omega 0 T dt. Nah, karena yang bernilai 1 itu di antara A per 2 sampai min A per 2, maka di sini digunakan A. Nah, kemudian ini dikerjakan sedemikian rupa, dan kembali lagi omega 0 itu ditetapkan sebagai 2pi per T. Maka kita substitusikan ke sini, menjadi Cn sama dengan 1 per Np dikali E pangkat min J 2 Np A per T plus 1 per 2J. Sehingga didapatkan Cn sebagai berikut, per Np dikali E pangkat min Jn omega 0T dikali min E pangkat min Jn omega 0T plus E Jn omega 0T per 2J. Seperti yang tadi, karena agar menyesuaikan rumus menjadi sin, maka yang negatif kita taruh depan. Nah, kalau di fungsi yang rumus kedua ini, kita akan mendapatkan nilai E pangkat min Jn pi A per T. Nah, di sini kan ada nilai E-nya. Jadi sehingga ini di sini E pangkat J omega N itu tidak bernilai 1, maka ada nilainya. Nah, jadi setelah semua rumus ini disederhanakan menjadi seperti ini, menjadi Cn A per T dikali sin Np A per T per Np A per T. Nah, ini kan E-nya ada nilainya, maka omega N-nya akan bernilai min Np A per T. Sekian untuk turunan rumus koefisien Cn. Nah, kita akan lanjut ke MATLAB. Sekarang kita masuk ke MATLAB, yaitu untuk menunjukkan spektra amplitudo dan spektra fasa dengan ketentuan N-nya itu 2 digit terakhir angka NIM saya 25 ditambahkan dengan 30 sehingga 55 agar gambarnya tampak karena panjang ya. Kemudian pertama kita ketikkan clear all. Ini bertujuan supaya program yang kita tuliskan tidak berhubungan dengan program-program sebelumnya. Kemudian CLC ini adalah command window. Kemudian masuk saja langsung ke rumusnya. For n sama dengan minimal 5 hingga 55. Ini untuk n rentang minimal 5 sampai 55, ini untuk menentukan panjang x-nya, sumbu x-nya. Kemudian yang pertama A dikali n plus 55 plus 1 itu untuk sama dengan jumlah Cn n 2,5. 2 ini sebagai A-nya dan 5 ini sebagai T-nya. Nah, ini jumlah Cn, ini untuk memanggil fungsi jumlah Cn di sini. Dijelaskan fungsi jumlah Cn melibatkan variabel n, a, dan t. Nah, ini ketika n-nya 0, maka Cn sama dengan a per t. Kalau n-nya tidak sama dengan 0, maka Cn rumusnya adalah a per t dikali sin np a per t per np a per t. Lanjut untuk yang kedua, untuk spektra fasanya ini berumus n plus 55 plus 1 dan memanggil deret fasa dengan variabel n, a-nya 2, t-nya 5. Fungsinya adalah sebagai berikut. Nah, function theta n dinamakan dengan deret fasa dengan koefisien variabel n, a, t. Theta underscore n itu rumusnya sebagai min n kali pi kali a per t. Kemudian figure ini kita n dulu ya. Jadi fungsi rumusnya selesai di situ. Kemudian untuk figure ini untuk menunjukkan gambar atau menampakkan gambar. Nah, yang pertama subplot. Subplot ini sebenarnya untuk menentukan sih gambar kita seperti bagaimana. 2 di sini itu sebagai baris dan 1 di sini sebagai kolom. Jadi gambar yang kita tampakkan nanti ada 2 baris dan 1 kolom. Nah, 1 yang di belakang ini itu untuk menunjukkan penomoran gambar. Jadi kalau 1 dia adalah gambar nomor 1. Nah, sedangkan yang di sini kan 2, dia berarti adalah gambar nomor 2. Stem untuk menunjukkan fungsi diskrit, yaitu dari min 55 sampai 55 dengan absolut A. Kenapa absolut? Karena nilai pada spektra amplitudo itu adalah nilai pasti. Kemudian untuk X label ini adalah untuk penamaan dari garis X-nya itu kita namain N, dan untuk garis Y-nya kita namain abds Cn. Kemudian gambar yang pertama ini saya namai dengan Wildan A, ini maksudnya adalah kelas A.
2020 koefisien Fui ABS-CN. Font size ini adalah ukuran dari judul gambar, kita buat 14 saja. Kemudian untuk yang gambar kedua, subplot 2, 1, 2 berarti dia sama satu kotak nanti ya, yaitu 2 baris 1 kolom, tapi dia nomor 2 berarti nanti ada di bawahnya. Kemudian kembali lagi stem, fungsi discrete dari min 55 sampai 55, fasa N, garis X nya kita namai N, garis Y nya kita namai CN, dengan judul Wildan A 2020 koefisien Fui fasa CN, ukuran judul gambarnya kita samakan yaitu 14. Langsung saja kita run. Nah, muncul gambar seperti ini. Nah, kenapa pada saat, kan ada 2 gambar nih, spektra fasa, spektra amplitudo dan spektra fasa. Nah, di sini pada saat spektra amplitudo, kenapa pada saat N-nya 0 dia bernilai sangat tinggi, sedangkan pada bukan 0 dia akan semakin kecil. Nah, kita jelaskan dari fungsi jumlah CN ini ya. Nah, pada saat N sama dengan 0, dia upper T, jadi nilainya sangat tinggi. Dan ketika N-nya bukan sama dengan 0, nah, maka masuk ke sin gini. Ketika sin itu bernilai 0, maka dia akan sangat mendekati kepada 0, jadi sangat kecil. Kemudian di gambar yang kedua, dia kan malah kebalikan. Dia kalau waktu di N-nya sama dengan 0, dia bernilai kecil, sedangkan jika bukan 0, dia akan bernilai lebih besar. Itu ditunjukkan pada fungsi deret fasa. Nah, di sini deret fasanya itu rumusnya min N dikali Pi dikali A per T. Nah, ketika N-nya 0, sudah pasti dong ini akan mendekati 0 sekali, sangat mendekati 0. Dan jika bukan 0, dia akan bernilai di sini. Jadi ketika disumbu positif, dia akan bernilai negatif karena rumusnya di sini negatif. Dan pada saat negatif, tentu saja negatif bertemu dengan negatif, dia akan bernilai positif. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai spektra amplitudo dan spektra fasa. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.